Halo para pemirsa dan teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bersama saya Salimananda Bodana. Teman-teman semua, hari ini saya hadir akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua. Tutorial yang akan saya bahas pada kesempatan ini mengenai belajar memahami pengapian sistem arus AC. Sebelum saya bahas langsung di kabelnya, terlebih dahulu saya akan membahasnya melalui media tulisan atau media gambar yang sudah saya buat. Sebelumnya teman-teman akan saya ajak untuk mengenali terlebih dahulu gambar yang saya buat ini. Di gambar ini yang bulat ini ceritanya sepul teman-teman. Kemudian di sebelahnya ini yang kecil ini adalah gambar pulser. Kemudian yang ini gambar kontak. Ini gambar soket CDI. Ini gambar koil. Dan yang terakhir sini gambar busi. Di sepul terdapat 3 buah kabel. Kabel yang pertama adalah kabel yang menuju ke CDI nantinya, dan yang 2 kabel yang berwarna kuning untuk lampu utama dan kabel berwarna putih untuk pengisian. Nah, itulah 3 kabel yang terdapat pada sepul. Kebetulan untuk lampu-lampunya sudah ada pembahasannya tersendiri atau sudah ada videonya sendiri. Jadi tidak saya campur di sini ya. Karena nanti malah tambah bingung ya, kebanyakan pembahasan. Untuk kali ini saya membahas pengapiannya saja. Kabel yang dari sepul ini yang berwarna merah kombinasi hitam diarahkan menuju ke kontak. Kemudian dari kontak dikeluarkan lagi menuju ke CDI. Dengan warna kabel masih sama ya, yaitu merah strip hitam. Posisinya berada di pojok bagian bawah sebelah kiri. Ini adalah kabel pulser yang berwarna biru kombinasi kuning, diarahkan menuju ke CDI, yaitu berada di sebelah kanan bagian atas, yaitu ini. Baik kabel sepul yang berwarna merah hitam yang sudah masuk ke CDI, begitu juga pulser yang sudah masuk ke CDI sini. Keduanya sudah masuk. Kemudian di bawahnya ini adalah kabel warna hijau. Ini gunanya untuk ground atau untuk massa, yaitu di sini. Kemudian bagian tengah bawah ini adalah kabel yang berwarna putih hitam. Nah, kabel ini adalah kabel untuk kontak, yaitu masuk ke kontak. Dari CDI masuk ke kontak. Gunanya untuk mematikan jalur pengapian yang ada di CDI ini. Dan yang bagian tengah atas ini adalah kosong, tidak ada isinya. Kemudian kabel ini, yaitu yang di kolom bagian sebelah kiri atas, ini adalah hasil proses di CDI ini. Dikeluarkan menuju ke koil. Kabelnya berwarna hitam kombinasi kuning. Kemudian dari koil diteruskan lagi menuju ke busi. Itulah struktur pengapian arus AC sistem karburator ya. Jadi ini untuk sepeda motor lama. Karena untuk keluaran motor baru sekarang tidak ada yang menggunakan sistem arus AC, semuanya DC. Jadi ini untuk sistem sepeda motor lama.
Di kontak ini ada 6 kabelnya sebenarnya nih, tapi yang 3 ini untuk urusan lampu sama ground 1. Karena pembahasannya sudah ada tersendiri ya, jadi nggak saya campur adukan di sini. Baiklah teman-teman, untuk membuktikan apakah gambar ini benar-benar real atau tidak, mari kita sama-sama lihat di kabelnya langsung. Ini adalah kabelnya. Jadi kabel yang berwarna hitam ada lirisnya merah atau kombinasi merah ini adalah kabel spool yang terbungkus ini untuk pengapian CDI. Sedangkan kabel yang berwarna biru kombinasi kuning ini, yaitu ini, adalah kabel pulser, yaitu ini. Sedangkan yang 5 ini terbagi menjadi 2, yaitu kabel yang berwarna putih dan kabel yang berwarna kuning, yaitu ini, dua-duanya kuning sama putih. Di sini ada 4 kabelnya, yang 2 ini untuk switch netral atau untuk lampu netral, seperti itu, yang 2 ini. Yang sedang saya bahas yang 2 ini aja ya, untuk pengapian. Jadi yang untuk lampu-lampu ada pembahasannya tersendiri ya. Jadi cuman 2 ini yang sedang saya bahas. Kabel yang 2 ini nyambungnya di sini ya, seperti ini. Jadi kabel yang dari spool ini, kalau digambarnya yaitu ini teman-teman, ini. Dan kabel yang berwarna biru untuk pulser yaitu yang ini. Di sini gambarnya ya. Oke teman-teman, udah jelas ya. Akan saya urut satu persatu. Di sini kabel yang dari spool untuk sistem CDI-nya, dia masuk ke kontak dulu. Apakah betul masuk ke kontak? Langsung saja kita lihat di kabelnya. Ini kabelnya, kita urut, ketemunya di sini ya. Kemudian ini kabelnya, kita urut, ketemunya di sini teman-teman. Tuh, ini kabelnya. Ini kabelnya masuk ke kontak. Kemudian dari kontak dikeluarkan lagi, kabelnya masih sama ya teman-teman, masih sama, karena ini dua-duanya sama tuh, masih sama. Kemudian dikirim ke sini, terus nah tembusnya di sini teman-teman, di CDI sini ya. Udah jelas ya. Ini adalah kabel dari spool yang sudah lewat kontak tadi nih. Jadi ini kabelnya. Kemudian kembali lagi ke sini. Ini adalah kabel pulser berwarna biru kombinasi kuning. Ini juga diteruskan ke belakang terus Nah, temunya di sini teman-teman. Ini masuk ke CDI juga. Jadi baik kabel spool maupun kabel pulser, keduanya masuk ke CDI. Tapi yang kabel spoolnya ini masuk ke kontak dulu. Kalau ini baru langsung ke CDI ini, yang ini. Nah kemudian di CDI ada kabel warna hijau. Ini adalah ground. Dan yang satunya lagi ini ada kabel berwarna putih kombinasi hitam yang sudah saya jelaskan tadi di gambar. Ini menuju ke kontak ya. Kita urut. Nah, ketemunya di sini teman-teman. Ini kabelnya hitam kombinasi putih. Ini adalah dari
CDI masuk ke kontak sini, berfungsi untuk memutus dan menyambung sistem pengapian yang ada di CDI. Seperti di gambar ini juga yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini nih, kabel yang berwarna putih kombinasi hitam dari CDI dimasukkan ke kontak seperti itu ya. Gunanya untuk memutus aliran listrik yang ada di CDI ini. Setelah kabel pulser maupun kabel spool sudah masuk ke CDI, kemudian di CDI sini akan diproses. Hasil prosesnya akan dikeluarkan lagi oleh CDI melalui kabel yang berwarna hitam kombinasi kuning, yaitu ini kabelnya. Kabel ini diarahkan menuju ke depan, tembusnya di sini ke kuil, masuk ke kuil, itu di sini sambungannya. Kemudian dari kuil arusnya diteruskan lagi menuju ke busi. Seperti itu cara kerjanya. Jadi sama seperti gambar yang sudah saya buat tadi ya, yaitu seperti ini. Jadi caranya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk dipahami karena sedikit sekali ya. Nah, itulah media gambar maupun langsung di kabelnya yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan sedikit menambahkan ciri-ciri komponen yang sudah mengalami lemah atau mengalami kerusakan seperti itu. Ini hanya untuk sekedar tambahan saja ya, biar teman-teman makin paham. Pertama saya akan ke spool dulu ya teman-teman. Nah, inilah spoolnya teman-teman. Saya di sini akan sedikit menjelaskan setiap komponen pengapiannya. Saya mulai dari spool dulu. Kalau sepeda motor yang CDI-nya masih menggunakan sistem arus AC, di bagian spoolnya ada yang terbungkus satu seperti ini. Ini adalah melambangkan bahwa motor tersebut masih menganut pengapian sistem arus AC, yaitu seperti ini. Ada yang terbungkus satu. Di sini saya juga akan sedikit membahas mengenai pulser juga ya. Yaitu ini pulsernya. Pulser ialah besi bermagnet dililit kawat tembaga halus. Bila ada benda-benda besi ditempelkan pada ujung pulser dan ditarik berulang-ulang, maka ujung-ujung dari pulser tersebut mengalir listrik. Itu caranya kerja begitu teman-teman. Ujung-ujung pulser ini yang dimaksud ya. Nanti saya akan praktekkan di magnet ya nanti ya. Ini saya jelaskan dulu. Tanda-tanda pulser mati adalah tentu mesin tidak mau hidup atau mogok. Walaupun perangkat yang lain seperti CDI, kuil, busi, pokoknya dan lain-lain semuanya normal, nggak ada kerusakan sedikit pun. Tapi kalau ininya mati, tetap sepeda motornya mogok, nggak mau hidup. Seperti itu teman-teman. Ciri-ciri pulser lemah yaitu kasusnya mirip seperti CDI teman-teman. Apabila belum parah, mesin masih mau hidup, tetapi suaranya berebet, tidak mau normal. Hidupnya tersendat-sendat, bahkan susah dihidupkan. Kalaupun hidup, bunyinya tidak normal. Padahal yang lain normal aja, nggak ada yang rusak. Tapi kalau ininya lemah, masalah banget. Nah, itulah ciri-cirinya pulser lemah. Kalau mati sekalian nggak hidup begitu ya. Tapi kalau lemah ini kadang-kadang suka bingung begitu ya.
apa nih yang salah nih gitu. Semua dituduh padahal ininya lemah. Nah, itulah pentingnya kita tahu tentang pengapian seperti itu. Saya rasa sudah jelas ya teman-teman ya mengenai pulser ini. Selanjutnya akan saya tunjukkan cara kerjanya di magnet ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman. Ini adalah magnet ya. Di magnet ini ada tonjolan. Gunanya ini adalah untuk sensor pulser teman-teman. Setiap sensor yang ada di pulser ini ketemu dengan tonjolan yang di magnet ini. Cara kerjanya kan begini. Ya, berapa mili lah seperti itu ya jaraknya ya, begini ya. Terus magnetnya mutar, muter gitu ya. Kemudian di kabel kuil ini akan keluar loncatan api. Loncatan api ini yaitu dikirim dari arus dari CDI seperti itu. Jadi arus ini dikirim ke CDI, kemudian oleh CDI diteruskan ke kuil, yaitu nanti kuil akan meneruskan lagi ke busi. Jadi apabila dites ketika diengkol, dia nanti keluar loncatan api, ceplik 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 begitu. Nah, setiap loncatan itu adalah hasil pertemuan besi ini dengan tonjolan besi di sini. Seperti itu teman-teman. Yang saya maksud untuk mengatur aba-aba itu seperti itu. Jadi setiap tonjolan yang ada di magnet ini melewati besi ini yang di pulser, dia akan menghasilkan loncatan api yang dikirim oleh CDI menuju ke kabel kuil, itu ke sini. Saya hanya bisa menggambarkan seperti itu teman-teman ya. Silakan dianalisa lagi sama teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu ke CDI. Ini adalah CDI ya teman-teman. Saya lepaskan dulu. Ciri-ciri CDI mati, tentu mesinnya tidak mau hidup teman-teman. Mogok seperti itu ya. Saya yakin semua orang juga udah tahu ya kalau CDI-nya mati itu mogok. Kemudian ciri-ciri CDI bermasalah atau lemah. Ciri-ciri CDI bermasalah atau lemah yaitu mesin tetap bisa hidup tapi tidak normal. Biasanya dari knalpot motor kita keluar asap hitam. Suara mesin berebet kayak kehabisan bensin kayak gitu. Kemudian cenderung mesin susah dihidupkan. Ketika kita starter atau kita engkol susah hidupnya, dan tiba-tiba bisa mati tanpa tahu sebabnya. Nah, itulah sifat CDI. Ini hanya sedikit tambahan saja kok, biar teman-teman makin jelas, makin paham, makin mantep lah ya. Jadi nggak penasaran lagi. Nanti kalau tidak saya bahas, nanti ada yang protes. Oke, saya lanjut ke komponen yang lain ya. Ini kita sambung dulu. Kita lanjut ke kuil. Ini adalah kuil. Kuil adalah salah satu komponen yang vital, bisa mempengaruhi kualitas pembakaran dan besar kecilnya percikan bunga api pada busi. Itu berpengaruh di sini teman-teman. Ciri-ciri kuil lemah atau bermasalah. Nah, kalau kuil banyak nih ciri-cirinya teman-teman, jadi harus diperhatikan baik-baik nih. Pertama, percikan bunga api merah. Idealnya letupan atau loncatan api warnanya harus berwarna biru. Apabila tidak berwarna biru, percikannya merah, bisa jadi kuilnya bermasalah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, percikan api pendek, sehingga busi selalu inginnya dirapatkan. Percikannya pendek ya, jadi busi ini pengennya dirapatkan ini.
Ini juga salah satu ciri-ciri koil lemah atau bermasalah. Kemudian yang ketiga, busi sering mati atau boros, padahal kondisi perangkat yang lain normal dan mesin juga tidak berasap, khususnya motor yang 4 tak ya. Kalau yang 2 tak sih memang berasap. Dan karburator juga nggak banjir padahal, tapi businya sering mati. Kenapa sih ya? Ya salah satunya ini sudah bermasalah seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, mesin tersendat di putaran yang tinggi. Ketika kita tarik gas sekuat mungkin, di RPM yang paling tinggi tersendat. Kayaknya nggak mau teriak lah seperti itu mesinnya, berbet atau gimana gitu. Itu juga bisa dicurigai ininya ya, barangkali ini sudah rusak. Kemudian mesin susah dihidupkan. Nah, mesinnya susah hidup, diengkol-engkol sampai berkali-kali nggak hidup-hidup. Bisa saja kalau yang lainnya sudah benar semuanya, kok nggak mau hidup, ya dicek juga ininya ya, barangkali ini sudah bermasalah. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya begitu ya, mesin tiba-tiba mati ketika sudah panas, padahal oli mesin masih cukup layak dan pompa olinya juga tidak ada masalah gitu ya, artinya bekerja dengan normal. Tapi kenapa kalau mesinnya sudah panas kok mati mesinnya? Nah, bisa saja ininya yang lemah, sudah bermasalah begitu ya. Memang ciri-ciri kalau mesinnya panas mati, memang olinya tidak naik gitu ya. Tapi kalau olinya nggak ada masalah, kok kalau panas mati, bisa saja ininya yang rusak gitu ya. Itulah ciri-ciri kuil lemah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi semua yang saya sebutkan tadi nggak harus komponen itu sendiri yang rusak ya teman-teman, karena mesin ini kan kerjanya saling berkaitan. Jadi jangan mentang-mentang saya sebutkan seperti itu tadi, terus itu deh yang dicek terus. Yang lain juga bermasalah. Mesin berbet contohnya, bisa saja bensinnya mau habis, atau saringan hawanya mampet, atau businya kotor, atau yang lain-lainnya begitu ya. Jadi permasalahannya banyak. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu dari penyakit-penyakit yang ada di sepeda motor kita, seperti itu. Jadi kita perlu tahu juga tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, agar kita makin jelas apabila kita mengalami kendala dalam berkendara atau ada masalah pada sepeda motor kita, jadi bisa mengatasinya sendiri tanpa harus repot-repot ke bengkel. Oh ya, ini sekedar tambahan aja teman-teman ya. Tadi kan ciri-ciri CDI lemah, diantaranya ada yang keluar asap hitam. Pernah juga nih pengalaman saya teman-teman ya, CDI-nya ini masih bagus sebenarnya, cuma soketnya ini kotor banget, keluar serbuk hijaunya, saking lamanya dipakai kotor banget gitu ya. Jadi sekali-kali juga setiap soket harus dibersihin ya, biar logam kuningan yang di sini ketemu yang di sini tuh bener-bener nempel lah, nggak ada pembatas gitu ya, nggak ada yang menghalang-halangi seperti debu, seperti entah apa gitu ya yang nempel, namanya juga dipakai. Jadi ya memang harus dibersihin. Nah, itulah teman-teman semua apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kunjungannya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.